Ceritane niku sing marai gadah susuk nggih garing. Mboten garing, mboten bosok. Oh, ceritane niku gadah susuk. Gadah susuk. Gadah susuk niku lak aja dipendhem niku ora mboten bosok. Mangke saged garing. Dadi garing niku utuh ngoten. Dadi dientaske ngoten niku pun pinten-pinten nika tasih tetep utuh. Nindikake niku tasih utuh, mboten ciri pripun-pripun. Mboten tasih utuh. Anek nggih niku ming eleke niku jaman semonten niku kamangka Pak Haryadi Pak Sri Sultan sing ping songo nika. Pak Sri Sultan sing ping songo nika persabane nggih kula niku. Niku sing marai kaume keraton niku lak tunggul Pak Ahmad. Pak Ahmad Nawi. Dan dadi nek ngeterke wangsul Pak kaum niku jujuke mesti tenggen kula niku. Pak Sri Sultan niku mulane niki sekoten peristiwa Merapi ngetan ning Mbah Marijan niku lak Pak pun seda to. Nika Pak Sri Sultan sing ping 9 nika le nunggu ten mriki lak mlaten nganu mriki ten Lor Sitis nika pertelon nek ngetan ten Trogo nek ngalor ten Bangkong. Nika ten Lor pertelon nika le nunggu Pak Sri Sultan. Kaping sedasa. Nggih, sing kaping 9 nika pun seda, pun mboten nonton. Kula diulemi kula kan mriko kan weni ngene le lenggahan. Sepriki mboten kula tuweni. Nika ndang pun Pak Sri Sultan ninggal nika lak Pak Sri Sultan sing sakniki nika wane wonten era-era ajeng nganu nika ajeng di pripun nika ngaten nika. Nika ndak lho mriki Mbah putumu iki kepiye iki dogek-ogek wong kok ngene iki kepiye Mbah ngoten. Pak Sri Sultan niku pun sregi lho niku ngaturke kula ndamel surat mondah nek kula niku nek ten Yojo niku njur dalan saking pundi ten keraton niku mboten ndhe dalan. Kula wangsulke nunten Pak Sri Sultan niku kula panggil mriki malih nunten kula wangsulke. Kula mboten saged Gusti nek kan pripun ngandani Pak Sri Sultan sing ping 10 niki kula ajeng dugi mriku niku dalan saking pundi kula niku mboten duwe dalan. Niki jenengan kula panggil mriki kula sak rembakan wonten mriki jenengan kula serahi kula semonggo jenengan. Kula ngoten niku kula njur bar. Kula dalem ngene seminggu mboten sinja turu kula. Ditekani to niku jenengan. Ditekani niku. Pripun-pripun niki ndek lemah ngriki niki dinggani niki sing jawab kula kok niki. Reh dene kagungan Siti ten Lor Gondar niku Gusti upami lenggah tiyang tunggal niki dinggoni tiyang tunggal niku asal Gusti entuk niku tak semayani 3 sasi ning Gusti kedah nganu ngrencang-ngrencangi lho kedah nenggo lho. Kula ngoten. Iya aja kuwatir. Ngoten pendat sepasar mriki. Nika nek mriki ngoten lak nganu dadi kepanasan mboten nonton layangane. Nek udan mboten kudanan nggih niku Pak Sri Sultan sing ping 9 niku. Nek kula ngoten niku. Mbah Slamet atau Mbah Wiyoto sudah bercerita tentang kisah gugurnya Kapten Haryadi berikut cerita-cerita unik lain pada masa itu. Dan bagaimana versi cerita menurut Kepala Dusun Tunggularum? Perkenalkan, nama saya Kristanto, jabatan Dukuh Tunggularum di Kelurahan Wonokerto, Kapanewon-Turi. Cerita tentang Kapten Francescus Saverius Haryadi dulu pernah bermarkas di Tunggularum. Kalau dulu namanya Tunggul Wulung.
Kemudian pada saat bermarkas di Tunggularum ini menurut cerita ini sebelumnya ada pertempuran di Turi, kemudian setelah selesai pertempuran di Turi kemudian beristirahat di Tunggularum. Pada saat di Tunggularum ini pada tanggal 5 Januari tahun 1949 ini ada serangan dari tentara Belanda yang dari Muntilan, namun arah serangannya ini dari Kaliurang. Jadi mungkin mengambil strateginya ngelimpe. Jadi pada saat itu dari Pak Kapten Haryadi ini berhasil menembak 3 Belanda meninggal dunia. Namun beliau sendiri kena tembak metraliun. Ini pada saat itu juga beliau gugur di Tunggularum. Kemudian pada saat gugur di Tunggularum, kepemimpinan ini diambil alih oleh adiknya, yaitu Bapak Kapten Haryo Sudirjo. Oke, jadi Ya. langsung batalion itu diambil alih atau diserah terimakan oleh adiknya, begitu Pak ya? Ya, itu menurut cerita ini kan oleh Pak Harto ini kemudian diserahkan ke adiknya gitu untuk memimpin batalion 151. Ya. Nah, terus mendengar nggak cerita bagaimana suasana waktu pertempuran di Tunggul Wulung itu, ya di Dusun Tunggul Wulung, terus kemudian pasukan itu menempati rumah siapa yang kemudian sampai gugurnya Kapten Haryadi? Ya, pada saat bermarkas di Tunggularum ini, yang untuk bermarkas ini kan rumahnya Bapak Harjo Suwarno. Dulu itu menjabat sebagai dukuh di Tunggularum. Ini kebetulan mbah saya. Jadi markasnya di tempatnya Mbah Harjo Suwarno. Kemudian untuk Pak Kapten Haryadi ini kebetulan pada saat itu menetapnya di rumah, di samping rumahnya itu rumahnya Pak Parto Dimejo. Nah, di rumah Pak Parto Dimejo itu kebetulan gugurnya di situ. Terus pada peristiwa penyerangan ke Tunggul Wulung itu, selain Kapten Haryadi merenggut korban jiwa berapa orang dan siapa, Pak? Ya, kebetulan pada saat itu ada warga asli dari Tunggularum ini yang kena sasaran tembak itu Pak Karyo Dimejo. Itu ya waktunya sama gitu untuk gugurnya itu. Baik. Kemudian untuk jenazahnya Kapten Haryadi begitu selesai penyerangan dibawa kemana atau dimakamkan di tempat? Kemudian setelah gugur ini dimakamkan di makam Tunggularum. Namun setelah 40 hari, ya sekitar 1 bulanan, kemudian dipindah ke Taman Makam Pahlawan di Semaki. Oleh keluarga atau oleh Ya, tentara? Oleh tentara gitu. Mungkin dari pemerintah. Selain menewaskan Kapten Haryadi dan Mbah Karyo Dimejo, apakah ada cerita
adakah rumah-rumah yang dihancurkan, dibakar, kemudian penduduk lain yang ditangkap, atau warga waktu itu kemudian kemana Pak? Diserang itu kan dengar-dengar juga ada menggunakan pesawat udara juga kan? Iya, kalau rumah yang terbakar, kemudian kalau warga setempat ini ya sembunyi di apa ya, di lorong-lorong, mungkin di gua, di apa, semak-semak kayak gitu. Jadi cari selamat sendiri-sendiri sementara gitu. Kalau serangan itu berlangsung menurut cerita itu malam, pagi, siang, atau sore Pak? Pagi hari. Pagi hari. Jadi penduduk waktu itu belum siap ya, atau bagaimana ya? Ada cerita-cerita? Ya mungkin kalau pagi itu kan mungkin belum siap, jadi cari lengahnya mungkin kayak gitu. cari lengahnya ya. Ya. Nah, kemudian Dusun Tunggul Wulung sendiri beberapa waktu kemudian kan kosong, maksudnya terus tidak dihuni lagi, itu apa karena riwayat perangan itu atau sebab lain? Karena Dusun Tunggul Harum yang untuk bermarkas itu kan terapit dua sungai, jadi sebelah baratnya itu Sungai Kerasak, sebelah timur Sungai Bedok. Kerasak yang kemudian bergabung jadi satu di sebelah selatannya, jadi sangat rawan terhadap ancaman bencana Merapi. Kemudian ada bencana Merapi pada sekitar tahun 60-an. Ini kan kemudian sangat terisolir gitu. Kemudian oleh Bapak Gubernur pada saat itu, Bapak Pakualam ke-8, ini disuruh transmigrasi, tapi warga tidak mau. Kemudian minta dipindah ke sebelah timur sungai. Jadi pada saat mulai 61 ini warga mulai pindah ke Tunggul Harum yang baru ini. Semua ya? Semua. Bedol desa ya? Ya, bedol desa ini berlangsung sekitar 2 tahun kepindahannya ini. Ya. Nah, sekarang cerita kisah kepalang Kapten Haryadi dan pasukannya di Dusun Tunggul itu apa maknanya atau artinya dengan penduduk Dusun Tunggul Harum? Ya, kalau warga ini merasakan sendiri betapa hebatnya perjuangan warga Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi untuk saat ini memang sangat bersyukur sekali bahwa sekarang sudah merdeka dan semakin kesini semakin makmur. Jadi juga sangat berterima kasih sekali kepada para pejuang, para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa, raganya, hartanya ini sampai mencapai kemerdekaan gitu.